Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Puja. Selamat datang di channel aku. Baiklah, di video kali ini aku akan mereview sebuah novel yang ditulis oleh Kaira yang berjudul My Perfect Sunset. Buku ini diterbitkan pada bulan Februari tahun 2013 dengan jumlah halaman 369 halaman. Baiklah, mari kita lihat cover depannya. Di sini terdapat gambar awan dan gambar matahari terbenam sesuai dengan judulnya Sunset. Dan di bawahnya juga ada sebuah kalimat, yaitu bertemu denganmu pasti bukanlah sebuah kebetulan. Ini di sini. Mari kita lihat sisi sampingnya. Di sisi sampingnya ada My Perfect Sunset judulnya, ada awannya, ada sunsetnya, dan ada nama penulisnya, Kaira. Selanjutnya di sisi belakangnya, di cover belakangnya, terdapat sinopsis dari novel ini. Sinopsisnya yaitu, tak pernah ku bermimpi akan bertemu denganmu dengan cara seperti ini. Bagiku, dirimu bukanlah sosok yang kuharapkan untuk datang, menghampiri, lalu menawariku sejuta harapan, mengajakku tidak bosan tertawa, dan setia menjadi sandaran seduh sedang tangisku. Tetapi, di ujung sana, sosok yang sempurna menungguku dengan sabar, menantiku merangkuhnya dengan beribu rasa rindu, memohonku dengan tulus untuk membuka pintu, dan mengharap sapaan sayang kembali terucap dari bibirku. Hatiku tak kuasa memilih, haruskah aku melupakanmu? Sekalipun kau yang mampu menyunggingkan senyum di wajahku, sekalipun kau yang menghapus air mata dari kedua pipiku, dan sekalipun kau yang mampu mewarnai hidupku. Walau sejujurnya aku, seorang indah, tidak ingin melepaskan sosok Satria ataupun Kevin. Egois memang, meskipun kenyataan berkata bahwa untuk meraih sunset yang sempurna, kita harus memilih dan memastikan. Nah, di dalamnya seperti ini. Dan di halaman selanjutnya ada sebuah kalimat yang merupakan sambungan dari kalimat depan tadi yang yaitu, bertemu denganmu pasti bukanlah sebuah kebetulan, melainkan rencana Tuhan yang paling mengesankan. Yang membuat buku ini berbeda, ialah ia tidak memiliki daftar isbat di dalamnya. Buku ini terdapat 28 chapter, yang chapternya berupa angka. Dan di halaman terakhirnya, tidak terdapat biodata penulisnya, melainkan sejumlah buku-buku yang telah ia terbitkan. Ngomong-ngomong soal tema nih, mari kita telaah kalimat ini. Bertemu denganmu pasti bukanlah sebuah kebetulan, melainkan rencana Tuhan yang paling mengesankan. Terkadang kita berpikir akan masa depan, 3 tahun ke depan kita akan seperti apa. Terkadang pula ada yang sudah memiliki target, punya anak, dan tahun ke depan akan menikahinya. Akan tetapi sebenarnya kita tidak tahu bahwa apa yang sudah kita rancang sebelumnya bukan yang terbaik untuk kita. Karena terkadang apa yang sudah kita inginkan bukan yang terjadi pada kehidupan kita. Sama halnya dengan cinta, di sisi lain ia penuh dengan tanda tanya. Kita tidak pernah tahu apakah esok hari ia masih mencintaiku. Kita juga tak pernah tahu apakah hari esok masih mencintainya. Dan kita juga tidak tahu apakah cinta yang sudah kita jalani sesuai dengan yang kita harapkan. Cinta, ya itulah. Nah, itulah tema yang diangkat Kaira dalam novel berjudul My Perfect Sunset ini. Oke,
Di My Perfect Sunset ini menceritakan kisah indah seorang pegawai bank yang bertemu dengan Satria, pemuda yang ternyata seorang petinju dalam keadaan yang tidak terduga-duga. Satria menolong Indah saat Indah hendak dirampok di sebuah gang kecil. Tak disangka pertemuan akan merubah hidup Indah dan kisah cintanya. Masalah silih berganti datang dalam kehidupan Indah. Dia merasa sudah jengkel tidak nyaman lagi dengan pekerjaannya di kantor. Heru, si profesor di tempatnya, selalu menekankannya, terutama jika Indah keluar dari rutinitas itu. Tak disangka, puncak masalahnya datang. Dia mendapati Kevin, sang kekasihnya, bersama wanita lain, Karina. Jantungnya berdebar, hatinya terasa hancur. Untuk beberapa saat, masa depannya bersama Kevin yang telah direncanakan seakan hilang. Di sisi lain, Satria hadir dengan segala kebaikan, memberikan apa yang Indah inginkan. Indah pun kalut dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi, ia nyaman dengan segala kebaikan yang diberikan Satria. Tapi di sisi lain juga, ia masih mengharapkan Kevin. Penderitaan batin yang dirasakannya tidak sampai di situ. Ketika Indah telah merasa nyaman dengan Satria, walau hubungan mereka belum jelas. Masalah kembali melanda Indah. Kevin kembali ke kehidupannya. Indah bimbang. Ketika ia memutuskan untuk memberi kesempatan kedua untuk Kevin, ia tersadar kalau sebenarnya ia juga mencintai Satria. Ada sedih, kebohongan, pengkhianatan, cinta yang tak bisa terucap, sayang tak tersampaikan, pengorbanan, perjuangan, kenangan dan impian dalam setiap kisah Indah, Satria, Kevin, dan Karina. Ada senyuman dan ceria yang terbentuk, namun ada kalanya air mata tak terbendung, pilu. Masing-masing novel memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sama halnya dengan novel ini, dia memiliki kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Kelebihan yang dia miliki yaitu plot cerita yang sangat kuat dibangun oleh penulis, bahkan sejak awal. Tak hanya di situ, penghadiran konflik dalam novel ini benar-benar sangat bagus. Kombinasi plot cerita dan konflik sangat terlihat rapi. Jika kalian membaca novel ini, membuat aku sebagai pembaca merasa takjub. Terheran sendiri dengan apa yang terjadi pada saat aku membaca novel ini, dan membuat aku mati penasaran saat aku membaca dari satu halaman ke halaman berikutnya. Kalau dari penggambaran karakternya sangat detail dan terkesan kuat, hal ini membuat para pembaca benar-benar meresapi perasaan dalam tokoh dalam cerita tersebut. Pembaca seakan dapat merasakan penderitaan yang dirasakan Indah saat ia sulit mengerti akan perasaannya pada Satria, dan saat ia tidak dapat mengutarakan perasaannya yang sebenarnya pada Satria. Penulis benar-benar mengeksplor perasaan tokoh pada cerita, seakan-akan senang sekali mempermainkan hati tokoh dalam cerita. Tak hanya di situ, penggambaran setting juga pas, sehingga deskripsi cerita terlihat nyata. Alur cerita secara keseluruhan merupakan alur maju, tapi ada beberapa yang mengulas ke belakang. Penulis dengan apik membuat cerita dengan begitu mengalir. Pemakaian diksi yang tepat, bahasa yang ringan, serta kemampuan penulis menghidupkan ceritanya benar-benar menarik imajinasi para pembaca untuk masuk dalam cerita. Alhasil, penulis membuat penasaran pada semua pembaca dan menduga-duga apa yang akan terjadi pada halaman berikutnya. Kairia sangat cerdas memberikan kejutan-kejutan tertentu yang memberikan sensasi tersendiri, serta memboyarkan dugaan akhir pada beberapa bagian cerita, seperti pada halaman 236 sampai halaman 243, yang menceritakan percakapan Indah dan Satria di telepon. Satria mengutarakan kembali isi hatinya, tapi miris, Indah seakan berat membalasnya, sulit mengatakan yang sesungguhnya, bahwa ia mempunyai perasaan yang sama. Akhir percakapan mereka, Indah tertegun saat ia menoleh ke arah jendela. Ternyata Satria ada di depan pagar rumahnya. Ia di sana selama percakapan terjadi. Satria tersenyum dan melambaikan tangannya pada Indah. Sampul novel terlihat manis, cukup membuat para pembaca berminat untuk membacanya. Selanjutnya, kekurangan dari novel ini ialah aku hampir tidak menemukan typo dalam novel ini. Iya, hampir. Kecuali kesalahan penulis dari halaman 336 baris kedua dari atas. Namun, tangan Satria tampak gemetar saat hendak menulis. Kata namun, and moon, seharusnya ditulis namun. Jujur saja, aku memang sangat sulit menemukan kekurangan dalam cerita ini.
Hanya saja quotes atau kutipan yang terdapat dari novel ini sangat sedikit. Menurutku hadirnya kutipan ini penting dan memberikan keindahan tersendiri dari setiap bagian novel itu. Hadirnya kutipan dapat juga memberikan nilai plus dalam sebuah tulisan. Tapi di sisi lain, aku juga berpikir, mungkin Khairia sengaja melakukan hal ini. Mungkin dia menginginkan menikmat bacanya menjadi pembaca yang cerdas, yang menciptakan kutipan sendiri dengan keindahan tulisannya sendiri. Lalu di novel ini, biografi pengarang tidak dicantumkan. Bahkan hal-hal yang menjelaskan sedikit tentang pengarang pun tidak dicantumkan. Jadi, selanjutnya aku akan menjelaskan pesan-pesan yang ada di novel ini. Aku hampir kesulitan menemukan pesan yang sebenarnya ingin disampaikan penulis dalam novel ini. Hal ini aku rasakan karena aku terlalu terbawa permainan imajinasi penulis. Setelah aku cermati, novel dengan tebal 369 halaman ini, pesan dan nilai. Yang pertama, saat Ken Satria dipertemukan dengan ibu dan adiknya sehari sebelum pertandingan tinjunya. Sebagai pembaca, aku sangat terharu melihat adegan ini. Satria dulu selalu meninggalkan ibunya, sontak kaget melihat ibunya datang tanpa ada amarah sedikit pun. Satria tertegun melihat ibunya datang dengan kerinduan yang sangat. Ibu Satria melangkah dengan mata berkaca-kaca seraya mengusap lengan Satria dan menanyakan kabar anaknya itu. Lewat scan ini seolah memflashback kehidupan pembaca dan membuat bercermin akan dirinya sendiri dan bertanya, apa yang sudah kita lakukan terhadap ibu kita agar membuatnya bahagia? Yang kedua, penulis seolah mengajak kita termenung dan berpikir melihat kehidupan zaman sekarang lewat Indah. Indah digambarkan sebagai sosok yang mandiri. Ia bersikeras menolak pengiriman uang dari orang tuanya. Aku menilai bahwa penulis sangat jeli melihat fenomena ini di setiap kehidupan. Penulis seolah mengkritik pada semua dewasa muda yang mungkin terlalu nyaman dengan ketidakproduktifannya atau yang mungkin terlalu takut berusaha karena terlalu banyak berpikir akan hal buruk yang sebenarnya terjadi dalam pikiran mereka. Ketiga, saat Ken Satria dan Indah duduk di bukit seraya menunggu sunset. Banyak kutipan menarik dan kaya akan nilai pesan seperti ini. Di halaman 170, kau berjuang sekuat tenaga agar bisa melihat sunset yang sempurna. Dan di halaman 171, kau gadis yang sangat berani. Kau lebih kuat daripada yang kau kira. Hanya saja kau tidak menyadarinya. Kau adalah seorang gadis yang tak gentar menatap mata perampok dan menolak untuk menyerah. Gadis yang luar biasa. Dan masih banyak lagi pesan disampaikan dalam novel ini. Banyak juga momen indah yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu. Penulis lewat seluruh rangkaian cerita cinta dan berbagai konflik yang mewarnai dalam novel ini menanamkan bahwa cinta harus dibangun atas dasar kesetiaan, kepercayaan sebagai pondasinya, dan kejujuran sebagai mahligainya. Lewat novel ini juga Khairia seolah berpesan bahwa kesetiaan itu adalah hal yang paling penting, emas dari sebuah hubungan. Novel ini juga seolah memberitahukan kita untuk terus memiliki mimpi dan jangan menyerah dalam menggapainya. Sunset yang sempurna. So, kalau bicara soal kepantasan sih, terlepas dari kelebihan dan kekurangan, menurut aku novel ini sangat patut untuk dibaca. Atau mungkin dijadikan teman pengisi liburan kalian atau weekend kalian. Keindahan penulis membawa tema klasik pasti akan membahagiakan kalian dan membuat kalian berpikir ulang tentang cinta dan sunsetmu sendiri. Akhir kata, 5 out of 5 star for my perfect sunset by Khairia. Ini adalah sunset yang kuhadiahkan untukmu. Semoga kau bahagia dengan Kevin. Halaman 172. Oke, itu dia review My Perfect Sunset dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi kalian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.